Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabatku, teman-temanku, keluargaku, sahabat dalam kebaikan, teman dalam saling bergandengan tangan menuju ridhonya Allah, keluarga dalam saling mengingatkan dalam urusan sabar dan takwa di hadapan Allah. Alhamdulillah, memasuki malam yang ke-22 di bulan Ramadan ini, kita masih dikasih kesempatan dan juga kemauan untuk tetap istiqomah mengadakan kajian online kitab Minhajul Arifin karya dari Syekh Abi Hamid Al-Ghazali. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Sebelum kajian kita mulai, marilah kita berkirim surah Fatihah kepada guru-guru kita, kepada leluhur-leluhur kita, orang tua kita, ataupun siapapun yang sudah membantu kita mensukseskan thalabul ilmi. Khususan Syekh Abi Hamid Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya Allah. Alhamdulillah, setelah kita kemarin diajak oleh Imam Ghazali mengkaji tentang mulai dari gerakan sholat ya, dari setelah masuk masjid, terus permulaan sholat, membaca Al-Quran, rukuk kita, sujud kita, tahiyat kita, kemudian salam kita, kemudian setelah itu bab doa sudah dibahas oleh Imam Ghazali. Ini memasuki babus saum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babus saum, bab menerangkan tentang puasa seperti yang kita jalani. Fa idza sumta fanwi bisaumika kafan nafsi anis syahawat. Ketika kamu berpuasa, maka niatkanlah puasamu itu untuk mencegah atau menjauhkan diri dari hawa nafsu. Mencegah memperturutkan hawa nafsu. Wa inna sauma fana umuradin nafsi. Karena sesungguhnya puasa adalah hilangnya keinginan nafsu atau rusaknya ataupun leburnya keinginan hawa nafsu, keinginan kehendak jiwa kita. Wa fihi sifaul qalbi, dan di dalam puasa itu ada sifaul qalbi, pensucian, pembersihan hati. Wa dhimaradil jawarihi, dan juga diperhatikannya anggota-anggota, ketenangan anggota tubuh. Wa tambihi alil ihsani ilal fuqara, dan pengingat kepada selalu berbuat baik kita kepada orang-orang yang fakir. Wal iltija'u ilallahi,
dan juga permohonan perlindungan kita kepada Allah. Wasyukru ala ma tafaddala bihi minan ni'ami, dan juga syukur kita kepada segala sesuatu yang telah Allah berikan, Allah anugerahkan kepada kita berupa kenikmatan-kenikmatan. Wa tahfiful hisabi, dan juga untuk meringankan timbangan kita, hisab kita. Wa minnatullahi fi taufiqika lisaumi a'dhama min antakuma bisyukriha. Dan juga anugerah Allah di dalam Allah memberikan pertolongan kepada kita melalui puasa yang itu lebih mulia, lebih besar dari ketika kamu menjalinnya dengan syukurmu. Wa min saumika alla tatluba minhu iwadon, dan juga dari dari puasamu untuk selalu melaksanakan, kemampuan untuk melaksanakan puasamu itu lebih besar dari syukurmu, karena jangan sampai menuntut balasan dari puasa kita, janganlah menuntut balasan dari puasa kita. Imam Ghazali mengajarkan kepada kita ketika kita berpuasa itu sebenarnya kita sedang menjauhkan diri dari hawa nafsu. Makanya orang puasa itu, tradisi berpuasa itu sudah ada sebelum agama Islam. Dan tradisi puasa itu di bangsa manapun, di kebudayaan manapun itu ada. Kalau ketika orang pintu masuk untuk mendekat kepada Allah itu adalah dengan puasa. Dengan puasa atau tirakat. Jadi untuk kita lebih dekat kepada Allah itu pintu masuknya adalah dengan puasa. Dalam tradisi kita, orang-orang Jawa juga mengenal puasa. Poso, kalau orang Jawa itu poso, berasal dari upawoso, menahan makan dan minum, menahan nafsu. Upawoso kemudian berubah menjadi kata poso. Itu untuk mendekat kepada Allah, mencapai taraf kebeningan batin kita. Itu bisa ditempuh melalui riyadhah berupa puasa. Makanya ketika Rasulullah pernah ditanyai sama para sahabat, kenapa ahli kitab itu juga bening hatinya, titis, atau rohaninya juga titis, istilahnya kalau Jawa titis ya, bisa mengetahui apa-apa yang belum diketahui misalnya. Rasulullah menjawab sebab dengan puasanya. Makanya ketika kita mau mendekat kepada Allah, amaliyah para aulia, para wali, para orang-orang soleh itu ketika itu pasti menjalankan puasa. Islam menggarisbawahi puasa mewajibkan kepada umatnya minimal setahun sebulan.
minimal. Itu puasa wajib pada bulan Ramadan. Kemudian banyak amaliyah-amaliyah sunnah berupa puasa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada puasa 6 hari setelah Ramadan pada bulan Syawal, Senin Kemis, ada puasa Yaumil Asyura, ada puasa Tasyrik sebelum itu hari Pak jamaah haji berkumpul di Mina itu ada puasa Tasu'a, Asyura, ada puasa macam-macam, banyak puasa. Ada yang puasa yang dijalankan Nabiullah Dawud, puasa Dawud. Nah, ini banyak puasa yang diajarkan, yang disyariatkan oleh agama kita. Semua tujuannya apa ini? Tujuan utamanya adalah untuk menjauhkan diri, tidak memperturutkan hawa nafsu. Karena puasa itu adalah ketika orang mampu menahan untuk tidak makan dan minum, juga tidak memperturutkan hawa nafsu. Dan sebab puasa itu bisa meleburkan kehendak hati kita, kehendak jiwa kita. Untuk apa? Untuk pensucian hati dan ketenangan anggota tubuh. Makanya ketika orang misalnya punya nafsu yang kuat, yang terlalu over, dan butuh penyaluran misalnya, ketika dia belum mampu menyalurkan, yang dijalankan, yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah untuk berpuasa. Karena dengan berpuasa itu bisa menenangkan anggota tubuh kita. Nafsu seksnya yang terlalu kuat atau nafsu keinginannya pada dunia yang terlalu kuat, itu yang harus dijalankan adalah, yang harus dilakukan adalah untuk mengontrol itu adalah dengan jalan berpuasa. Kalau di Jawa juga banyak puasa itu. Ada puasa Pangkrowot, ada juga puasa hari kelahiran, puasa weton. Itu juga efeknya luar biasa. Makanya kita di tradisi Jawa itu diajarkan juga bagaimana untuk menemukan kembali dirinya, untuk mencari potensi dirinya, mempotensikan itu diajarkan puasa. Di antaranya adalah dengan puasa pada hari kelahiran, weton. Itu juga tidak dilarang oleh agama. Bahkan Rasulullah itu juga puasa hari Senin itu alasannya memuasai hari kelahiran beliau. Atau mungkin kita sebagai orang tua juga untuk supaya anak kita, keturunan-keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi pribadi-pribadi yang rahmah, yang kasih sayang, yang dekat dengan Allah. Itu diantaranya adalah dengan di samping kita mendoakan, mendidik anak kita, itu adalah dengan jalan kita puasai pada hari kelahirannya. Dan pada saat itu diajarkan untuk kita bersedekah. Karena sedekah itu juga untuk tolak bala. Ini banyak hal tentang puasa ya. Dan ketika kita berpuasa itu bisa membersihkan hati kita. Hati yang terlalu kotor. Ketika dengan puasa itu kita memudahkan membersihkan. Soalnya hati itu ibarat kaca. Supaya bisa memantulkan nur cahaya Allah. Supaya
kita bisa mengenali diri kita dengan melihat kaca itu harus sering dibersihkan hati kita. Di antara pembersihannya adalah dengan puasa. Soalnya apa? Dinding hati kita ini, di dalam dada kita ini, kita kalau orang Jawa mengenalnya adalah sedulur papat limo pancer. Atau dalam tradisi sufi, tradisi tasawuf juga dijelaskan tentang apa itu latifah, lubang-lubang halus, latifah atau nafsu-nafsu kita, yang mana semuanya itu dari mulai nafsu lawamah, nafsu ammarah, nafsu syahwat, nafsu sufiyah kita itu harus kita kendalikan, harus kita kontrol. Supaya apa? Ketika itu terkontrol, maka proses pembersihan hati kita menuju ke mengakses dalam hati kita itu bisa mudah mengakses apapun yang ada dalam hati kita, bukan terhalang, terhijab oleh nafsu-nafsu kita, terutama nafsu syahwat kita. Nah, ini proses untuk mensucikan hati kita. Kemudian untuk mengontrol anggota-anggota tubuh kita. Dengan puasa, marah kita menjadi terkontrol. Keinginan kita untuk menuruti nafsu kita berangkat ke tempat-tempat maksiat, kaki kita menjadi lemah, terkontrol. Kita ingat sedang menjalankan puasa, sehingga untuk terjerembab dalam kegiatan-kegiatan kemaksiatan yang menjauhkan dari Allah itu kita bisa mengontrolnya. Dan juga untuk sebagai pengingat, alarm bagi kita dengan puasa itu untuk selalu kita berbuat baik dengan fakir miskin. Empati kita kepada sesama. Bagaimana ketika kita berkecukupan, kita harus ingat ada saudara-saudara kita yang kekurangan makan misalnya. Dengan puasa itu kita bisa merasakan bagaimana pedihnya orang yang kelaparan. Sehingga kita ketika puasa misalnya jam 11, jam 12, jam 1, genting-gentingnya lapar-laparnya kita. Itu kita bisa merasakan pedihnya orang yang kelaparan. Sehingga ketika kita punya lebih, nah ini kita memudahkan kita untuk berbagi dengan jalan sedekah. Berbagi makanan, berbagi kasih sayang, berbagi kebaikan kepada sesama. Ya, dengan puasa kita meminta perlindungan kepada Allah. Kita hanya minta perlindungan kepada Allah. Supaya kita diberi kemampuan untuk senantiasa taat kepada Allah. Untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Dan juga diajari untuk senantiasa bersyukur kita. Berterima kasih kita kepada Allah yang telah memberi kepada kita semua nikmat ini. Bagaimana dalam puasa itu ada dua kenikmatan yang luar biasa. Ketika kita bisa merasakan penahanan nafsu kita, penahanan nafsu makan kita, fisik kita yang melemah. Wah, itu setelah maghrib itu ada kenikmatan yang luar biasa. Ketika iftar kita, ketika kita mendengar suara adzan maghrib itu terasa indah sekali.
Itu sebuah kenikmatan. Bagaimana kita membatalkan puasa kita dengan seteguk air misalnya. Itu terasa nikmat luar biasa. Itu kenikmatan di dunia. Orang puasa itu pasti yang paling dinanti-nanti ketika di dunia itu kenikmatan ketika mendapatkan anugerah kenikmatan berupa saat berbuka puasa. Juga ada pengharapan lagi kita di akhirat dijanjikan oleh Allah ada kenikmatan ketika nanti kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga kenikmatan yang luar biasa. Makanya orang berpuasa itu banyak hal yang bahkan fadilah puasa itu Rasulullah mengajarkan kepada kita banyak hal. Di antaranya ketika kita puasa, kita akan enteng untuk membaca Al-Quran. Bahkan mulut kita, bau mulut kita, itu diibaratkan lebih wangi dari minyak misik nanti di surga. Bagi orang yang berpuasa, kita bisa mengontrol omongan kita dari membicarakan hal-hal yang tidak penting. Dan kita juga akan diringankan hisab kita. Diringankan hisab kita. Bahkan tidur kita itu masuk kategori ibadah. Nah ini tidur yang bagaimana ketika orang puasa dikategorikan sebagai ibadah. Kita capek tidak ada, kita tidur itu kok kategorinya ketika berpuasa kita juga ibadah. Karena apa? Dengan tidur kita ketika puasa, ini kita tarkul ma'asi, bisa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Banyak sekecil apapun ibadah kita pada puasa, saat puasa itu dihitung berlebih, dihisab berlebih sama Allah. Bahkan sampai tidur saja itu pahalanya kategorikan orang tidur seperti kategorinya orang beribadah. Kajian kita, taklim kita, bacaan-bacaan kita, zikir kita itu juga dilipat gandakan oleh Allah. Karena apa? Sesuai firman Allah itu bahwa puasa itu untuk Allah dan Allah yang akan membalasnya nanti khusus. Jadi saking besarnya penilaian Allah tentang orang-orang yang berpuasa itu, Allah sendiri yang akan membalas khusus. Karena puasa kita itu untuk Allah, untuk mendekatkan kita kepada Allah. Jadi bagaimana luar biasanya Allah mengasihi kita, membuat jalan kepada kita, memberikan pintu kepada kita sebagai sarana kita mendekat lebih cepat dengan Allah. Allah memberikan kita puasa. Puasa itu pengendalian jiwa kita. Yang kita lakukan nanti ketika kita sudah keluar dari puasa, setelah kita berbuka ataupun setelah lebaran, apakah nilai-nilai puasa kita, ketaatan-ketaatan kepada Allah pada saat bulan puasa itu masih bisa kita jalankan. Ini kita diajarkan sama Allah bagaimana ketika puasa kita semuanya enteng, semuanya ketika kita selesai puasa. Itu yang jadi PR adalah ketika kita selesai puasa, kita juga harus mampu menjaga tubuh kita untuk tidak terjebak dalam maksiat kepada Allah.
untuk mengajak pikiran kita tidak terlalu memikirkan hal yang menjauhkan kita jauh dari Allah. Karena pikiran kita itu juga harus kita ajak puasa dari memikirkan hal-hal yang tidak penting. Dalam hidup ini, yang paling menyiksa manusia itu adalah kesalahan cara berpikir. Kesalahan cara berpikir kita itu yang paling menyiksa kita. Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menikmati momen dalam kehidupan kita itu. Kita setiap nafas kita, hidup kita yang nafas kita saat ini, kita isi dengan kebaikan, dengan mengingat kepada Allah. Tanpa kita itu terlalu mencemaskan besok. Orang kalau pikirannya digunakan secara tepat, kita bisa mendalami itu. Kita ini kan terjebak karena cara berpikir kita tidak urut. Kita ya sedang yang terjadi saat ini, yang kita lakukan saat ini. Bagaimana yang saat kita lakukan saat ini adalah benar-benar bermanfaat. Sesuatu yang bisa mendekatkan kepada Allah. Tetapi kita membiarkan cara berpikir kita ini menakutkan, merasa takut, merasa bingung dengan besok, nanti. Padahal masa depan kita itu sesuatu yang masih gaib. Masih belum, kita kok bingung dengan besok, tahun depan. Terlalu terjebak pemikiran itu yang menyiksa pikiran kita, menyiksa diri kita. Atau kita masih terjebak dengan masa lalu kita. Kita masih terlalu terjebak, terlalu kecewa dengan masa lalu. Itu juga sesuatu yang menyiksa pikiran kita. Sudah sepatutnya ketika masa lalu kita itu kita ambil saripati pelajarannya. Kita mintakan maaf salah-salahnya. Sehingga kita menjalani aktivitas tiap hari itu pikiran kita ringan. Karena yang kita pikirkan itu adalah bagaimana kita itu saat itu juga kita belajar mendekat kepada Allah. Sebagaimana puasa mengajarkan kita untuk mendekat kepada Allah. Di luar puasa kita juga harus diprogres pikiran kita itu. Jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan, juga jangan terlalu kecewa dengan masa lalu. Tapi apa? Makanya dalam hadis itu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Apakah kita pada hari ini, pada saat ini, pada detik ini ada kemanfaatan untuk sesama? Apakah hari ini, saat ini yang kita lakukan ini merugikan orang lain apa ada manfaatnya? Itu yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita itu tidak menyakiti diri kita. Dengan puasa, kalau kita kan kebalikan ya, ketika bulan puasa kita terlalu heboh dengan yang akan datang. Bagaimana besok Lebaran, bagaimana ini planning memenuhi pikiran kita sehingga menyiksa diri kita, menyiksa pikiran kita. Itu kita tersiksa. Besok Lebaran gini, besok masih ya kita jalani yang ini bermanfaat. Nah, kita yang bisa kita tempuh untuk menuju misalnya sebuah peristiwa Lebaran itu kan kita ikhtiar. Ikhtiar apa kebutuhan ini kita penuhi, kan itu yang bisa kita lakukan. Hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah. Kita disibukkan dengan pikiran kita ini baju, pikiran-pikiran duniawi kita. Makanan-makanan, terus pergaulan-pergaulan nanti pada saat Lebaran menyiksa pikiran kita. Makanya
stop, itu menyiksa sehingga kita lupa ketika kita saat ini sedang puasa, kita diajarkan oleh Rasulullah untuk memperbaiki diri kita, untuk menikmati di momen dalam diri ini, proses pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pertolongan Allah yang diberikan kepada kita sampai kemudian kita mampu melaksanakan prosesi ibadah puasa itu lebih besar dari rasa syukur kita. Kita mensyukuri kita dianugerahi Allah kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa dan mengisi hari-hari kita selama puasa ini untuk mendekat kepada Allah, itu sesuatu hal yang patut kita syukuri, patut kita terima kasih kepada Allah. Jadi kita itu jangan menuntut pada Allah, menuntut balasan, menuntut ganti dari Allah apa-apa yang telah kita lakukan. Sudah, kita manusia itu bagaimana kita buat Allah itu terharu dengan apa yang kita lakukan, dengan cara kita bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah terharu dengan apa yang kita lakukan, rela dengan apa yang kita lakukan, dan Allah meridhai apa yang kita lakukan. Babuz zakah, wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian. Apabila ada kekurangan, kesalahan, atau kelupaan dari apa yang telah saya sampaikan, itu murni kebodohan saya, kelemahan saya, kesalahan saya. Apabila ada kebenaran, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.